Bab 2149. Dia masih hidup. Niat membunuh yang mengerikan menyelimuti Armin. Armin mengertakkan gigi dan berkata, "Aku hanya ingin melindungi diriku sendiri, tetapi dengan kekuatanmu saat ini, kamu jelas bisa membunuhku dengan mudah. Setelah aku menceritakan riwayat hidupmu, kamu pasti tidak akan membiarkanku pergi. Aku bersumpah, saat kamu kembali dari Sekte Mohan, aku akan memberitahumu semua yang aku tahu." Mata Jerry memancarkan niat membunuh yang mengerikan, dan kakinya tiba-tiba bergerak, sesaat dia muncul di depan Armin. Plak! Dalam kilatan petir, dia mengulurkan tangan meraih leher Armin. Detik berikutnya, kekuatan dahsyat menerpa leher Armin, dan tubuh Armin terangkat ke udara. "Aku sudah mengatakannya, aku akan membiarkan kamu tetap hidup. Aku akan memberimu waktu sebentar untuk memikirkannya. Ceritakan semuanya padaku dan aku akan membiarkanmu hidup, ataupun mengantarmu pergi." Suara dingin Jerry terdengar. Saat selesai bicara, lengannya bergetar. Tubuh Armin terlempar keluar belasan meter dan menghantam tanah dengan keras. Wajahnya tampak panik. Dia awalnya mengira Jerry sudah mencapai batas kekuatannya. Setelah meminum pil pengumpul roh, dia memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri. Tapi tidak disangka, di depan Jerry, dia masih belum memiliki kekuatan untuk melindungi diri. Jerry jika ingin membunuhnya, hanya masalah sepele. Untuk sesaat Tata tidak tahu harus berbuat apa. Jika dia memberitahu Jerry, apakah Jerry benar-benar akan membiarkannya hidup? Namun jika dia terus mengancam Jerry dengan rahasia riwayat hidup Jerry, apakah Jerry akan berkomprom? Pada saat ini, Vinto datang, dia memandang Jerry dan berkata, "Tuan Jerry, aku punya cara untuk membuat dia berbicara." Setelah mendengarkan kata-kata Rinto, ekspresi Armin tiba-tiba berubah. Dalam alam tengah bela diri kuno, ada teknik rahasia yang disebut pelacakan jiwa, yang dapat secara paksa menghilangkan ingatan seseorang. Ada kemungkinan besar seseorang yang kehilangan ingatannya akan menjadi bodoh. Memikirkan hal ini, Armin tiba-tiba menjadi cemas dan berkata dengan cepat, "Jerry, aku akan menceritakan segalanya tentang riwayat hidupmu sekarang." Saat dia mengatakan itu, dia menatap Rinto dengan ekspresi ketakutan, dan berkata, "Apa yang akan aku katakan selanjutnya berkaitan dengan rahasia Jerry, mohon menjauhlah." Dia selalu merasa tidak nyaman kalau Rinto ada di sini. Begitu Jerry benar-benar setuju untuk membiarkan Rinto melacak jiwanya, dia tidak akan mampu menanggung konsekuensinya. Rinto memandang Armin dengan acuh tak acuh, lalu memandang Jerry dan berkata, "Tuan Jerry, jika aku harus mengambil tindakan, katakan saja langsung." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Jerry mengangkat tangannya, membentuk formasi penyembunyian, lalu berkata dengan nada dingin, "Sekarang, kamu sudah bisa berbicara." Armin terkejut dan tidak berani berpikir lain, jadi dia berkata, "Ibumu mungkin bukan wanita dari ras Bengis, dan dia kemungkinan tidak memiliki garis keturunan Bengis, dan garis keturunanmu bukan garis keturunan Bengis." Begitu kata-kata ini keluar, Jerry tampak terkejut. Dia selalu mengira ibunya berasal dari ras Bengis dan ibunya yang menurunkan garis keturunan Bengis kepadanya, namun tidak disangka, ternyata bukan seperti itu. Jerry berkata dengan dingin, "Lanjutkan." Armin menatap Jerry dalam-dalam dan melanjutkan, "Di alam atas bela diri kuno, ada 10 tubuh Dao. Semua seniman bela diri yang memiliki jenis tubuh Dao tertentu adalah jenius bela diri terbaik di alam atas bela diri kuno. Mereka akan memiliki prestasi besar di masa depan. Sejauh yang aku tahu, beberapa pemimpin tertinggi di alam atas bela diri kuno memiliki salah satu dari 10 tubuh Dao. Dan di antara 10 tubuh Dao ini, ada satu tubuh Dao yang hanya ada di legenda, dan itu adalah tubuh Dao bawaan." Jerry mengerutkan kening, menatap Armin dan bertanya, "Maksudmu, karakteristik tubuh Dao bawaan dan garis keturunan Bengis memiliki banyak kesamaan?" Dia mungkin sudah menebak apa yang akan dikatakan Armin. Armin menganggukkan kepala, "Kamu benar. Seniman bela diri dengan tubuh Dio bawaan, terlahir dengan bawaan Dao. Hal ini memungkinkan seniman bela diri berlatih lebih mudah dan menyadari segalanya dengan sangat cepat. Namun, saat pemilik tubuh Dao dalam keadaan sangat marah, atau di saat-saat kritis, kekuatan yang dilepaskan jauh melampaui kekuatannya sendiri. Ini sangat mirip dengan pemilik garis keturunan Bengis, bisa mengubah amarah menjadi kekuatan yang lebih kuat." Jerry mengerutkan kening, "Ini semua tebakanmu sendiri saja. Bagaimana kamu bisa yakin bahwa tubuhku bukan garis keturunan Bengis, melainkan tubuh Dao?
Armin menatap Jerry dengan serius dan berkata, entah itu bagi seniman bela diri kuno atau master abadi, saat melewati bencana, biasanya hanya melewati 9 bencana surgam, tetapi seniman bela diri dengan tubuh Dao harus melewati 10 bencana surgawi. Dan kamu sudah lolos dari 10 bencana surgawi. Begitu kata-kata ini keluar, Jerry tampak terkejut. Dulu saat menghadapi bencana, dia memang melewati 10 bencana surgawi. Seperti yang dikatakan Armin, seniman bela diri kuno dan master abadi hanya perlu mengatasi 9 bencana surgawi, tetapi dia sendiri sudah mengatasi 10 bencana surgawi. Mungkinkah dia itu tubuh Dao bawaan? Selain itu, ada hal yang sangat penting. Kekuatan garis darah dapat dikeluarkan dari tubuh seorang seniman bela diri, tetapi setelah dikeluarkan, jiwa orang itu akan hilang. Armin melanjutkan, dan garis keturunan bengis itu diturunkan dari perempuan ke laki-laki. Jika ibumu yang memindahkan garis keturunan bengis ke dalam tubuhmu, dia pasti sudah lama meninggal. Jerry diam di tempat. Dalam ingatannya, ibunya tidak mentransfer kekuatan darah ke dalam tubuhnya. Meskipun orangnya sudah mati, juga bukan mati karena kehilangan kekuatan garis darah. Ibumu belum mati. Tiba-tiba, Armin kembali memberi informasi yang mengejutkan ini. Boom! Jerry benar-benar tercengang seolah disambar oleh 5 petir sekaligus. Ibu, bukankah sudah mati? Jerry hampir mengertakkan gigi dan berkata, Armin, apakah kamu konsekuensi menipuku? Armin segera berkata, aku tidak berbohong padamu. Unlik. Menanganimu, aku melakukan penyelidikan yang sangat ring tentang dirimu, bahkan termasuk mencari makam ibumu. Setelah mengatakan ini, dia menatap Jerry dengan ekspresi takut, kemudian berkata, dan makam ibumu kosong. Apa katamu? Jerry mencengkeram leher Armin, aura ganas memancar keluar dari tubuhnya. Jerry, jangan terlalu emosional. Aku tidak menggali makam ibumu. Kamu juga tahu sendiri, saat kekuatan seseorang mencapai alam surgawa, mereka bisa dengan mudah mendeteksi situasi dalam jarak beberapa meter di bawah tanah. Ekspresi Armin tampak ngeri dan buru-buru menjelaskan, aku baru saja memeriksa sekitar makam ibumu dan tidak menemukan mayat di dalam makam, dan di makam itu tidak ada jejak sedang digali. Kalau aku tidak salah, ibumu pasti sudah menipu banyak orang dengan berpura-pura mati karena suatu alasan. Dia pasti masih hidup sekarang. Karena takut Jerry akan mematahkan lehernya, dia buru-buru mengatakan semua yang ingin dia katakan. Jerry tetap diam di tempat, wajahnya penuh ekspresi tidak percaya. Dia tidak pernah menyangka kalau ibunya mungkin masih hidup di dunia ini. Bersambung.